Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ustazah Maryani. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran PJOK bab 5 tentang aktivitas senam lantai. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Simak penjelasan berikut ini ya. Penjelasan yang pertama tentang pola gerak dominan. Senam untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Ada macam-macam pola gerak dominan senam. Yang pertama, pendaratan. Yang kedua, posisi seimbang. Yang ketiga, gerak lokomotor. Yang keempat, ayunan. Yang kelima, putaran. Yang keenam, lompatan. Dan yang ketujuh, layangan dan ketinggian. Nah, kita akan bahas di nomor yang pertama, yaitu pendaratan. Pendaratan dapat dilakukan dengan kedua kaki, tangan, atau dengan punggung. Pendaratan pola yang paling penting dapat menjamin keselamatan agar tidak salah dan dapat menimbulkan cedera. Nah, contoh pada gambar tersebut, ketika kita melompat, maka kakilah yang bertumpu dan mendarat dahulu di tanah ataupun di lantai. Nah, kekuatan kaki itulah yang harus kita jaga supaya kaki kita tidak cedera saat melakukan lompatan. Nah, pendaratan yang baik dan benar dapat mencegah dari cedera ataupun keseleo yang diakibatkan salah lompat. Yang kedua, posisi seimbang. Gerakan seimbang adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Definisi gerakan keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu, terutama ketika saat posisi tegak. Nah, pada gambar ini menunjukkan kaki ke atas, yaitu badan bertumpu di punggung dan kekuatan tangan yang menopang kaki untuk tegak ke atas. Karena kalau tidak seimbang, maka tangan kita tidak kuat menahan dan akan jatuh. Nah, fungsi dari tangannya itu untuk menahan paha dan bokongnya supaya kaki dapat tegak ke atas. Yang ketiga, gerak lokomotor. Gerak lokomotor atau disebut juga dengan gerakan berpindah tempat. Gerak lokomotor ada jalan, lari, lompat, dan loncat. Gerak lokomotor harus dilakukan dengan benar. Pada gambar tersebut, yang pertama adalah berjalan. Yang kedua adalah berlari kecil. Yang ketiga berlari kencang. Dan gerakan ini sudah pernah Ustazah contohkan ya di video pekan lalu. Nah, itu gerak-gerak lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Ada jalan, lari, lompat, dan loncat. Yang keempat, ayunan. Nah, gerakan mengayun adalah gerakan lengan ke depan dan ke belakang secara teratur. Bagian tubuh yang dapat diayun adalah lengan dan kaki. Nah, gerakan ini juga sudah Ustazah contohkan di video pekan lalu, yaitu dengan menggerakkan atau mengayunkan satu lengan ke belakang dan ke depan, dan mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang, dan lanjut lagi mengayunkan satu kaki ke depan dan ke belakang.
Dan setiap gerakan harus dilakukan dengan cara yang benar agar otot kaki dan otot tangan kita tidak kaku dan lemas. Yang kelima yaitu putaran. Putaran atau gerakan memutar. Anggota tubuh mana saja yang bisa diputar? Iya, kepala, lengan, badan, dan kaki. Nah, gerakan ini harus dilakukan dengan benar, karena kalau tidak benar, tubuh kita bisa cedera. Nah, gerakan memutar seperti pada gambar tersebut, yaitu melangkah ke berbagai arah sambil memutar kedua lengan berirama di samping badan. Dan gerakan yang kedua juga bisa memutar kepala. Memutar kepala berguna untuk melemaskan otot leher. Dan selanjutnya memutar pinggang. Nah, memutar pinggang posisinya bisa ke kanan dan ke kiri. Dan selanjutnya yaitu memutar badan. Nah, gerakan ini berguna untuk melatih kelunturan otot pinggang. Nah, pada gerakan ini sudah pernah Ustazah jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, kalian bisa contoh gerakan tersebut ya. Yang keenam, lompatan. Lompatan atau gerak lompat adalah gerak menumpu satu kaki. Gerak lompat dilakukan dengan cara mengangkat kaki ke atas. Contohnya pada gambar tersebut, dia melompat dan mendarat dengan satu kaki. Nah, mendarat ini harus benar-benar karena takut kalau salah mendarat kaki kita bisa cedera. Nah, melompat ini ada dua gerakan, bisa melompat ke depan dan melompat ke belakang. Dan yang terakhir di nomor 7, layangan dan ketinggian. Layangan adalah saat tubuh berada di udara. Maksudnya, saat kita melompat seperti contoh pada gambar tersebut. Nah, saat kita melompat, maka kita berada di atas dan kaki kita melayang. Nah, ketinggian itu adalah jarak tubuh dengan permukaan tanah. Nah, ketika kita melayang, maka ada jarak antara permukaan tanah dan kaki kita. Nah, itulah yang disebut dengan layangan dan ketinggian. Gerakan ini harus dilakukan dengan benar ya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti cedera dan keseleo. Dan itulah tadi macam-macam dari pola gerak dominan. Gerak dominan itulah gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, seperti berjalan, berlari, melompat, mengayunkan tangan, memutarkan badan, melatih keseimbangan, dan mendarat. Nah, gerakan itu biasanya kita tanpa sadar kita kerjakan, ya, seperti berjalan dan berlari. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan tentang pola gerak dominan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan dan ilmu anak-anak ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan selanjutnya.